Mabuk laut itu sebenarnya bukan sesuatu penyakit yang fatal kalau teman-teman tidak punya penyakit bawaan lainnya. Contoh seperti teman-teman punya asam lambung, cerita-cerita dari teman-teman sesama pekerja fishing Korea Selatan yang bekerja di kapal itu bahkan sudah ada yang bertahun-tahun kerja ketika ombak itu ya tetap mabuk laut gitu loh. Di Indonesia Didi belum pernah sama sekali itu yang namanya naik kendaraan laut atau sampai bekerja di laut itu Didi belum pernah sama sekali waktu di Indonesia. Anda butuh mobil rental atau Anda bingung mau antar jemput saudara di bandara? Kinan Travel dan Rental solusinya, hubungi kami, perjalanan Anda nyaman dan aman. Anda bosan dengan keadaan di Indonesia dan berniat untuk kabur aja dulu atau merubah nasib di luar negeri? Untuk teman-teman yang memiliki kemampuan terbatas dalam kosakata bahasa Korea, daftar fishing adalah solusi terbaik. Tapi banyak kendalanya. Apa itu? Mabuk laut. Mabuk laut bukanlah penyakit, tapi mabuk laut adalah efek dari sebuah kejadian. LPK Jember Buana Taksa atau LPK Barnasa menerima peserta kursus baru bagi Anda yang ingin bekerja ke Korea Selatan. Tunggu apalagi, mari bergabung bersama kami LPK Barnasa, Mirai Edu, menjembatani Anda menuju kesuksesan. Mau kerja di fishing, tapi bingung karena sering mabuk laut. Jangankan perjalanan jauh naik kapal, naik mobil pun mabuk kendaraan. Belum lagi kalau misalkan perjalanan jauh naik kapal. Gimana solusinya? Solusinya untuk kamu calon pekerja migran Indonesia yang mau bekerja di Korea Selatan sektor fishing, kalau kamu punya kendala mabuk laut dan sudah terdeteksi jauh-jauh hari di Indonesia, tonton video ini secara lengkap dan detail, jangan di skip-skip, tetap dicari di channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cari di channel. Tentunya bersama saya Didi Dermayu di kesempatan hari yang kelima di bulan Ramadan. Dan hari kelima kita menjalankan puasa bulan Ramadan 1446 Hijriah. Di Korea Selatan mengikuti himbauan PCI NU Korea Selatan, ini hari yang kelima. Tapi kalau di Indonesia kayaknya hari yang keenam ya. No problem, tidak masalah. Di video kali ini Didi bakal merespon teman-teman yang sudah banyak bertanya di kolom komentar tentang mabuk laut. Dan inilah video khusus mabuk laut. Jadi untuk kamu semuanya yang baru saja bergabung, jangan lupa support channel Didi dengan cara subscribe, like, komen, positif, dan share videonya. Teman-teman, mabuk laut itu sebenarnya bukan sesuatu penyakit yang fatal kalau teman-teman tidak punya penyakit bawaan lainnya. Contoh seperti teman-teman punya asam lambung, punya gejala iritasi pada organ pencernaan teman-teman, itu sebenarnya bukan hal yang menakutkan, hanya kondisional saja ya, ya. Walaupun banyak kejadian di cerita-cerita dari teman-teman sesama pekerja fishing Korea Selatan yang bekerja di kapal itu bahkan sudah ada yang bertahun-tahun kerja ketika ombak itu ya tetap mabuk laut gitu loh. Dan ini cerita Didi sendiri ya. Didi awal mula kerja di kapal dan pertama kali kerja di kapal itu di Korea Selatan, teman-teman. Di Indonesia Didi belum pernah sama sekali itu yang namanya naik kendaraan laut atau sampai bekerja di laut, itu Didi belum pernah sama sekali waktu di Indonesia. Jadi pertama kali pribadi Didi itu naik kapal, bekerja di kapal, itu tidak mabuk laut, sama sekali tidak mabuk laut. Hanya efek dari naik kendaraan laut itu hanya sedikit pusing, dan ketika selesai kerja naik ke darat, bahkan sampai di asrama itu sama kayak kayak suasananya kayak di kapal gitu, kayak masih digoyang-goyang kayak gitu. Jadi kayak halusinasi, mungkin efek ya. Nah, itu proses adaptasi teman-teman. Dan setelah 1-2 bulan, 1 bulan pertama itu agak ringan dan sudah mulai agak jarang gitu loh. Tapi kalau misalkan ombak agak terasa lagi. Setelah 3 bulan, terakhir kalinya 3 bulan itu, hitungan 3 bulan, jadi mengalami yang namanya mabuk laut. Nah, penyebabnya ini sebagai gambaran dan mungkin bisa terjadi sama teman-teman yang tidak mabuk laut, dan pada saat cuaca-cuaca tertentu teman-teman bisa mengalami hal ini. Jadi pada saat itu Didi sarapan menggunakan mie instan yang sedikit pedas ya, mie instan yang sedikit pedas, mie cup lah katakanlah kayak gitu. Nah, terus berangkat kerja itu
dalam apa namanya kondisi tubuh yang sedikit meriang lah, tapi sudah sarapan. Nah, cuacanya agak angin walaupun tidak terlalu kencang gitu, jadi kita kapal tombol tetap berangkat gitu teman-teman. Jadi setelah sekian satu hari sekian jam gitu loh, mohon maaf, sekian jam itu mulai agak pusing ya, mulai agak pusing. Apa namanya, karena waktu berangkat itu kalau kerja di kapal tombal itu motongin ikan kembung, ikan kodungo teman-teman. Jadi fokusnya itu ke depan hadapan. Nah, kita pada saat melihat keluar itu kayak orang yang kayak gimana gitu, jadi tiba-tiba pusing kayak gitu teman-teman. Sama kayak orang yang tadinya duduk ketika berdiri itu langsung pusing, sama kayak gitu. Nah, terus 1 jam kemudian setelah bangun dari situ, karena efek ngantuk juga, jadi minum kopi. Nah, disinilah minum kopi yang tidak rekomendasi ya untuk teman-teman yang mungkin lambungnya sedang tidak baik, sama seperti waktu itu mungkin Didi waktu itu asam lambungnya sedang naik ya, ditambah kopi. Nah, disitulah terjadi penolakan dari perut dan mual-mual sampai muntah 1-2 kali. Dan saya bilang sama kapten ya, saya langsung koordinasi sama kapten. Di sini pentingnya bahasa Korea teman-teman harus bisa menguasai ya. Ngomong sama kapten, saya mabuk laut gitu dan perut saya sakit. Nah, di situ berhenti bekerja sejenak ya, berhenti sejenak bekerja, dan kita memutuskan untuk makan. Jadi dikasih makan sama kaptennya, ayo kita makan dulu kayak gitu. Setelah makan lanjut kerja lagi, dan ternyata teman-teman itu tidak menghilangkan mabuk lautnya, tapi hanya meredakan sakit perutnya gitu. Dan itu terjadi berlangsung seharian selama saya melakukan operasi di hari itu gitu loh. Sampai terakhir pulang pun itu masih tetap mabuk laut ya, masih tetap mabuk laut, tetap muntah. Dan saya mensiasatinya, ketika saya habis muntah, saya kembali minum air hangat, air teh itu. Jadi saya sedia membawa teh ya, air teh, kalau ada air jahe teman-teman, rekomendasi kalau misalkan teman-teman punya riwayat mabuk laut, air jahe atau rebusan air jahe atau jahe instan bubuk lah, selalu bawa di kapal, itu bisa meringankan ya. Atau teh juga, yang penting hangat. Terus kayak cemilan-cemilan makanan ringan itu selalu masuk ya. Jadi ketika muntah diisi lagi, itu akan menjaga stamina teman-teman selama bekerja di laut. Intinya bisa bertahan lah kayak gitu. Nah, sampai akhirnya itu, mohon maaf ya, sampai keluar kelenjar yang kuning teman-teman. Jadi muntahannya itu udah dari bisa, kalau kata teman-teman yang senior sih, itu muntahan dari usus yang paling dalam. Dan setelah itu lega teman-teman, lega ya. Setelah lega, maksudnya kalau efek mabuk lautnya nggak terlalu terasa kayak gitu. Itu sekelumit cerita dari Didi ya, yang mungkin bisa menjadikan gambaran untuk teman-teman bagaimana caranya menghadapi mabuk laut. Dan untuk teman-teman yang baru berencana untuk pergi ke Korea Selatan sektor fishing, baiknya memperkuat fisik dulu dengan perbanyak lari dan perbanyak olahraga, perbanyak makan yang bergizi, dan perkuat juga kondisi fisik teman-teman. Pastikan teman-teman dalam keadaan fit to work dengan dibuktikan sertifikat kesehatan dari medical check up itu. Dan mungkin ada video lebih lengkap lagi setelah ini, detailnya untuk yang mengatasi mabuk laut itu sendiri. Karena Didi tadi ada panggilan telepon, siap untuk bekerja hari ini, walaupun puasa tetap semangat. Dan sampai jumpa di video lainnya teman-teman, tetap semangat, PMI Korea bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.